Ini bukan ilmu insya Allah sebenarnya, ini ilmu pasti. Kayak air dididihkan itu 100 derajat Celcius, pasti mendidih. Bukan insya Allah mendidih. Karena kalau insya Allah itu kita lagi janji sama orang, insya Allah saya datang jam 9. Nah itu insya Allah tuh. Tapi kalau air, kalau kamu melakukan ilmu ini pasti ajaib. Ya tapi begini, omongan orang entrepreneur begini-begini nih. Pasti yakin gitu. Saya agak takut juga. Insya Allah. Kalau saya karena imannya belum sepanas, insya Allah deh. Mungkin bukan insya Allah tapi biiznillah. Ya, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya. Jadi, nah sekarang kita cari ayat yang lain yang membuat gitu seseorang itu bisa dapat rezeki yang banyak tanpa usaha. Ada di dalam surat. Oh iya, ada. Sekarang pertanyaan saya ini. Pakai usaha. Nggak pakai usaha. Salah kok ada. Ada. Oh iya. Iya. Oh iya. Saya mau tanya dulu nih, gitu. Bang Abdul mau duit banyak nggak? Ya mau sih. Di dalam Al-Quran ada nggak ayat yang bunyinya gini? Sungguh aku akan kasih kepadamu duit yang banyak. Ada nggak kira-kira nih? Sepengetahuan kayaknya nggak ada. Gitu kan? Kayaknya nggak ada. Jadi selama ini juga gitu kan? Saya tanya ke banyak majelis taklim, banyak pesantren, ada nggak tahu gitu kan ayat bunyinya aku akan kasih kepada kamu duit yang banyak. Selama ini kan kita agama nggak ngomongin duit. Agama itu ngomongin ketenangan batin, kebahagiaan di harmonis gitu kan, terus kemudian kebahagiaan di akhirat gitu kan. Emang ada dalam Al-Quran Allah janjiin duit yang banyak? Ada. Oh ada ya? Ada dalam surat Nuh ayat 10-14. Oke. Itu surat Nuh ayat 10-14. Juz 29 nih. Juz 29. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya itu berfirman wa yumdidkum bi amwalin. Aku akan kasih kepadamu duit yang banyak. Wa banin, dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan aku berikan kepada kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang menghidupi kebun itu. Jadi Allah tuh janjiin uang yang banyak, bukan hanya uang tapi anak-anak, bukan hanya anak biologis, anak perusahaan, anak cabang, subscriber, follower. Itu anak-anak tuh banin. Nah pertanyaannya kan, kalau orang barat mau dapat rezeki yang banyak, duit yang banyak, gimana caranya? Kan kerja. Iya kerja. Mau lebih banyak lagi kerjanya lebih keras. Mau lebih banyak lagi kerjanya lebih cerdas. Mau lebih banyak lagi kerjanya menunda gitu. Iya, itu kan kapitalisme. Betul. Baru dapat duit yang banyak. Iya. Nah di situ Allah kasih tahu caranya. Yang tadi itu ayat 12. Ayat atasnya dikasih tahu caranya. Ayatnya yang ke-10. Fakul tustaghfiru rabbakum. Kalau mau duit yang banyak beginilah caranya. Yaitu minta ampun sama Allah. Istighfar yang banyak. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan yang lebat kepada kamu berupa duit yang banyak. Nah di situ nggak ada kerja, nggak ada di situ bertaubatlah lalu bekerja keras, nggak ada. Iya istighfar aja ya. Istighfar aja. Minta ampunlah kalian kepada Allah, nanti kalau Allah sudah ampuni Allah kasih rezeki yang banyak. Nah berarti gitu kita cukup gitu minta ampun sama Allah itu. Nah kata guru saya, akhirnya saya dapat penjelasan dari guru saya. Kata guru saya, kalau mau duit yang banyak gitu, jangan buat dosa satu pun. Kalau kamu udah nggak punya dosa satu pun, nggak ada beda di surga sama di dunia. Di surga kan bedanya apa sama dunia? Di surga nggak ada dosa, itu aja bedanya. Jadi kalau kita hidup berusaha untuk tidak ada dosa satupun, ya kayak di surga udah ya. Itu dia. Apa yang dijentik jari datang. Gitu, itu jawabannya sudah. Makanya mihrab yang disebut oleh Maryam, mihrab, kemudian duduk di mihrab yang sampingnya ada rezeki. Zakaria yang kemudian akhirnya dia punya anak gitu. Terus kemudian muridnya Nabi Sulaiman yang pindahkan gitu istana Ratu Balkis. Semuanya itu karena mereka sudah tidak punya dosa lagi, maka dia bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, ayat-ayat yang tadi itu terjadi di surga apa di dunia? Di dunia.
Berarti gitu, petunjuk yang tadi itu untuk mendapatkan keajaiban di dunia.